Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Nah, hari ini kita akan belajar PKN mengenai jaminan kehidupan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika dalam peraturan perundang-undangan. Kamu bisa membuka buku kamu pada halaman 99 sampai dengan 101. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kita tahu sendiri bahwasannya bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, beragam adat istiadat, beragam budaya, beragam bahasa, dan beragam agama pula. Nah, keberagaman ini pula yang selanjutnya dikatakan sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, negara menjamin untuk melindungi keberagaman Indonesia dalam bentuk yang pertama dalam dasar-dasar negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah, apa-apa saja itu akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lebih tepatnya pada alinea keempat. Apa isinya pada alinea keempat? Yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya, meskipun Indonesia itu terdiri dari beragam suku, bangsa, adat istiadat, dan bahasa daerah, namun negara di situ hadir untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dicita-citakan sebagai bangsa yang lebih maju. Oke ya, selanjutnya pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama pada pasal 1 ayat 1. Apa isinya pasal 1 ayat 1? Katanya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, contoh misalnya di Sumatera Utara saja kita terdiri dari beragam suku bangsa. Dari mulai Batak Toba, Batak Simalungun, Jawa, Mandailing, ya kan? Nah, suku yang beragam itu, ya kan, meskipun dalam satu provinsi saja sudah beragam sukunya, apalagi satu Indonesia. Nah, dalam suku-suku yang beragam itu, adat istiadat yang beragam disatukan atas negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi nggak boleh kalau Sumatera Utara contohnya menjadi masyarakat kerajaan. Terus nanti kalau misalnya Sumatera Barat itu republik, nggak boleh. Dari Sabang sampai Merauke itu diikat dalam negara kesatuan yang berbentuk republik. Seragam dia. Paham ya? Nah, kemudian dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah, pada ayat 1 dikatakan, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Artinya, masyarakat Indonesia dalam ketika ingin mengembangkan kebudayaannya, memelihara nilai-nilai budayanya itu dijamin oleh negara. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia itu pula sebagai pembeda kita dari negara lain. Ya dong nak, ya kan? Ada nggak negara-negara lain yang punya keberagaman suku bangsa seperti kita? Kan tidak ada kan? Nah, kemudian yang ayat kedua. Ayat kedua dikatakan bahwasannya negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, udah dijamin nih sama negara bahwasannya bahasa daerah itu adalah kekayaan budaya nasional. Budaya nasional itu artinya apa? Budaya yang terdapat di setiap daerah. Kemudian ditariklah dia sebagai budaya nasional. Bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Batak aja udah banyak sekali ya, karena ada bahasa Batak Toba, Batak Simalungun, bahasa Karo lagi ya kan, dan banyak sekali yang lainnya. Nah, bahasa-bahasa yang kita miliki dan kita gunakan biasanya sehari-hari di rumah itu
dihormati negara sebagai kekayaan nasional. Berarti seharusnya anak-anak ibu harus kenal sama bahasa daerahnya masing-masing, ya kan? Jangan langsung dilupakan, ya kan? Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian keberagaman itu pula dijamin dalam pasal 35. Apa itu? Bendera Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B adalah lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, karena Indonesia itu adalah beragam suku bangsanya, beragam adat istiadatnya, maka perlu satu tolak ukur, perlu satu pengikat supaya tidak terpecah belah. Nah, apa itu pengikatnya? Yaitu dari pasal 35, katanya adalah diatur nih bahwa bendera Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian bahasa kita, meskipun banyak sekali bahasa daerah, yang dapat mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Dikatakan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian 36A, lambang negara kita Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Artinya apa? Kita diakuin loh bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga, ya kan? Kemudian pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia bukan lagu daerah yang kita miliki, tapi lagu Indonesia Raya untuk mempersatukan seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan juga merupakan identitas nasional kita. Ya kan? Nah, identitas nasional itulah yang harus kita jaga. Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya itu yang ketiga, dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Apa isinya itu? Dikatakan bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Nah, kemudian perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di pita dicengkeram oleh Garuda. Nah, kamu bisa lihat gambar di situ ya kan, di sebelah kanan kamu, bahwasannya keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia itu dijamin dalam bentuk lambang negara kita, ya kan, yaitu Garuda. Nah, kemudian Garuda ini adalah hewan mitologi. Nah, jadi campuran antara burung elang dan burung Raja Wali. Kemudian disatukanlah dia menjadi burung Garuda. Nah, artinya burung Garuda ini jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 itu, dia menoleh ke kanan, kemudian memegang perisai. Perisai itu artinya perlindungan, ya kan? Artinya negara melindungi segala keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dan mencengkram semboyan negara kita. Yaitu apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Paham ya, Nak? Nah, oke, selanjutnya ada tugas. Nah, tugas kamu bukalah halaman 101. Kemudian kamu kerjakan nomor 2, 3, dan 4. 3 soal saja. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.